Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Saputri, NIM C1A021152. Saya dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Saya akan menjelaskan materi akuntansi jurnal umum. Pada soal latihan 7.8 pada halaman 144, saya akan membacakan soalnya, yaitu selama bulan April 2012, perusahaan ini melakukan transisi sebagai berikut. Pada tanggal 1 bulan 4 2012 membeli barang dagang dari PT Dinamo Emas Jakarta seharga 36 juta secara kredit. Kemudian kita akan membuat jurnal umum. Pertama, dalam membuat jurnal umum kita akan membuat kolom, yaitu tanggal, nama akun, ref, debit, dan kredit. Kemudian kita masukkan tanggal. Pada tanggal 1 bulan 4 2012 kita akan masukkan ke tanggal 1 bulan 4 2012. Kemudian membeli barang dagang dari PT Dinamo Emas Jakarta seharga 36 juta secara kredit. Kita akan memasukkan nama akun dengan pembelian di debit sebesar 36 juta. Kemudian kita akan dengan nama akun, selanjutnya dengan nama akun utang dagang di kredit sebesar 36 juta karena dia secara kredit. Utangnya bertambah. Selanjutnya pada bulan 3 pada tanggal 3 bulan 4 2012 membeli perlengkapan kantor dari toko warna-warni seharga 3.700.000 secara tunai. Terus kita buat pada kolom nama akun perlengkapan kantor di debit sebesar 3.700.000 dengan kas di kredit sebesar 3.700.000 karena kasnya berkurang, jadi kita masukkan ke kredit. Seterusnya itu pada tanggal 6, pada tanggal 7, pada tanggal 8, tanggal 9. Pada tanggal 8 yaitu menjual barang dagang dengan HPP sebesar 42 juta seharga 53 juta secara tunai dengan potongan penjualan sebesar 1 juta. Kemudian kita masukkan ke kolom jurnal umum pada nama akun, yaitu pertama kas sebesar tadi 52 juta seharga 50 juta di debit. Kemudian potongan penjualan sebesar 1 juta di debit. Kemudian penjualan sebesar 42 juta di debit. Kemudian HPP sebesar 53 juta di kredit. Kemudian persediaan di 42 juta di kredit. Selanjutnya yaitu pada tanggal 9 bulan 4 2012 itu membayar utang usaha ke PT Dinamo Emas Jakarta sebesar 22 juta. Kemudian kita buat nama akunnya utang usaha di debit sebesar 22 juta dengan kas sebesar 22 juta di kredit. Begitu pula selanjutnya dengan jumlah semuanya yaitu 254.600 juta. Ini hasilnya balance. Kedua yaitu memposting ke buku besar, yaitu buku besar yaitu dengan akun dengan kas, yaitu ada saldo awal kita buat dulu kolomnya, yaitu dengan tanggal, keterangan debit kredit, dan saldo debit kredit. Kita buat kolom seperti itu. Kemudian kita lihat soal pada laporan posisi keuangan perusahaan pada soal PT Makmur Sentosa. Kita buat saldo awal kas di sini yaitu 155 juta. Kita buat di sini di saldo di debit 150 juta dengan saldo awal. Pada tanggal 3 yaitu peralatan kantor, kita buat di sini di kredit 3.700.000 karena ini di kredit, jadi pas di debitnya berkurang yaitu jadi 151.300. Kemudian pada tanggal 7 yaitu listrik, telepon, dan air di kredit 4.900.000 berkurang juga karena ini di kredit, jadinya 146.400 juta. Kemudian penjualan tunai yaitu di debit pada tanggal 8 besar 52 juta karena ini debit jadi di saldo debitnya bertambah yaitu 198.400. Seterusnya begitu sampai gaji pegawai. Seterusnya yaitu akun piutang, yaitu pada tanggal
pada tanggal 1 yaitu dengan saldo awal yang tadi kita lihat di soal sebesar 178 di saldo debit 178 juta. Selanjutnya yaitu pada tanggal 1 yaitu penjualan 46, karena ini di debit jadi dia bertambah 224 juta pada saldo debit. Selanjutnya persediaan kan yaitu saldo awal dengan saldo awal pada soal tadi 82 di saldo debit. Pembelian barang dagang 32 di debit, karena di debit itu akan bertambahkan 100 jadi 118. Selanjutnya penjualan kredit itu di kredit 38 jadinya berkurang pada saldo debit sebesar 80. Penjualan juga selanjutnya pada penjualan itu 42 di kredit, karena ini di kredit jadi berkurang di saldo debit jadi 38. Terus penjualannya juga. Selanjutnya perlengkapan kantor dan modal saham, aset tetap, akumulasi penyusunan aset tetap, utang usaha, utang bank, beban LTA, beban ikan, beban transportasi, beban bunga, gaji, laba ditahan, penjualan, pokok penjualan dan seterusnya. Selanjutnya saya akan membuat laba rugi, neraca saldo. Membuat neraca saldo. Neraca saldo ini diambil dari buku besar yang tadi, yaitu seperti nama akun, membuat kolom dengan nama akun, debit dan kredit. Itu pada buku besar tadi yang pertama adalah kas. Pada akhir dari kas adalah 129 juta. Itu selanjutnya itu piutang usaha. Piutang usaha pada buku besar sebesar 224 juta itu di debit sesuai dengan yang di buku kas tadi, kas juga di debit. Terus perlengkapan kantor, persediaan perlengkapan kantor 73 juta, 19.800 juta itu di debit. Terus aset tetap 438 juta di debit. Terus kita lihat juga di buku besar dengan akumulasi penyusunan aset tetap dengan akhir saldonya 64 juta di kredit. Jadi kita masukkan ke neraca saldo dengan nama akumulasi penyusunan aset tetap di kredit. Selanjutnya utang usaha di kredit juga 139. Selanjutnya pada buku besar yaitu utang bank di kredit sebesar 330 juta. Selanjutnya modal saham dan akhir saldonya 250 juta di kredit. Selanjutnya potong penjualan dengan di debit, beban LTA, beban bunga, beban iklan, beban gaji, beban transportasi dengan jumlah 980 di debit dan 980 sama dengan di kredit. Selanjutnya saya akan membuat jurnal penyesuaian. Jadi jurnal penyesuaian ini saya ambil dari keterangan lain yang diperoleh dalam soal. Itu dengan kita buat tanggal, nama akun, ref, debit dan kredit dengan beban perlengkapan kantor sebesar di debit sebesar 1.700.000 dengan terus perlengkapan kantor juga 1.700.000 di kredit. Yang kedua, beban penyusunan peralatan kantor pada soal keterangan itu 400 kita mengikutin, terus di debit 400, di kredit 400, terus seterusnya jadi hasilnya 3.600. Sebelum membuat posisi laporan keuangan kita harus membuat kertas kerja agar lebih mudah membuat laporan posisi keuangan. Yang tadi kolomnya ada nama akun, neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo yang disesuaikan, laba rugi, neraca. Kita ambil dari yang kita buat tadi yaitu neraca saldo, jurnal penyesuaian. Kita masukkan ke kolom-kolom dalam kertas kerja. Selanjutnya kita akan membuat laba rugi. Laba rugi tadi sebelumnya kita akan membuat kolom A yaitu penjualan.
penjualan, yaitu kita lihat dari yang kita buat tadi, yaitu kertas kerja. Dalam kolom kertas kerja yaitu penjualan sebesar 99 juta kita masukkan ke kolom itu, tapi di dalam kredit. Terus potongan penjualan di kertas kerja kita masukkan ke dalam laba rugi sebesar 1 juta, tapi dalam kurung. Dan sebesarnya adalah dijumlahkan semuanya, jadi hasilnya 98 juta. Selanjutnya beban. Harga pokok penjualan tadi kita lihat di kertas kerja sebesar 80 juta, potongan pembelian sebesar 2 juta, beban LTA sebesar 4.900.000, beban transportasi 1.500.000, beban bunga 1.500.000, beban iklan 2.200.000, beban gaji 4.700.000, beban perlengkapan kantor sebesar 1.700.000, beban peralatan kantor 400, beban penyesuaian kendaraan 500, beban penyesuaian gedung 1 juta. Jadi jumlah bebannya semuanya dijumlahkan jadinya 96.400.000 dan laba bersihnya 1.600.000 pada kertas kerja ya. Setelah itu saya akan membuat perubahan ekuitas. Kita akan membuat kolomnya. Pada kolom 1 yaitu keterangan modal saham, laba ditahan, dan ekuitas. Pada kolom keterangan yaitu saldo awal. Saldo awal pada kolom kedua yaitu modal saham, pada kolom ketiga yaitu laba ditahan, pada kolom keempat yaitu ekuitas. Pada keterangan yaitu saldo awal. Saldo awal ini masuk ke modal saham dan ekuitas sebesar 250 juta. Kedua yaitu perubahan. Pada keterangan yaitu perubahan itu masuk ke laba ditahan. Laba ditahan itu masuk ke kolom laba ditahan dan ekuitas sebesar 96 juta. Yaitu laba bersih juga masuk ke dalam kolom laba ditahan dan ekuitas sebesar 1.600.000. Saldo akhir terakhir saldo akhir masuk kepada modal saham sebesar 256. Terus masuk di laba ditahan dijumlahin jadinya 97.600, terus masuk ke ekuitas dijumlahi juga jadinya 347.600. Selanjutnya yaitu saya akan membuat neraca atau yang disebut laporan posisi keuangan. Itu pada ini ada 2 kolom, yaitu kolom pertama diisi dengan aset, kolom kedua diisi dengan liabilitas atau ekuitas. Yaitu pada kolom pertama yaitu aset, yaitu ada kas sebesar 129.400 pada tadi di kertas kerja atau di neraca saldo sebesar 129.400, yaitu kedua yaitu piutang dengan 224 juta, persediaan 773 juta, perlengkapan kantor 14 juta. Jadi itu semua dijumlahkan jadinya 400 juta. Selanjutnya aset tetap yaitu peralatan kantor sebesar 404.100.000, yaitu akumulasi penyesuaian peralatan kantor 400. Ini pakai kurung karena ini kredit. Itu aset tetap 438, akumulasi penyesuaian aset tetap 600 buka kurung 640 juta tutup kurung. Akumulasi penyesuaian kendaraan pakai kurung juga 500. Akumulasi penyusutan gedung juga 1 juta pakai kurung. Semuanya dijumlahkan jadinya 376.200. Semuanya dari aset loncat dan aset tetap dijumlahkan jadinya 816.600 juta. Selanjutnya liabilitas pada kolom kedua yaitu liabilitas dan ekualitas. Itu liabilitas kita masukkan pada utang usaha, utang bank. Itu utang usaha sebesar 139, utang bank sebesar 330. Jadi dijumlahkan semuanya 469. Kedua, kemudian ekuitas yaitu kita masukkan ekuitas pada modal saham laba ditahan sebesar 250 dan 97.600. Jadi kita jumlahkan semuanya jadinya 347.600. Jadi jumlah liabilitas dan ekuitas semuanya adalah 816
600 juta, sama seperti aset. Terakhir adalah ayat atau jurnal penutup, yaitu kita buat kolom dengan tanggal, nama akun, debit dan penutup. Pada kolom pertama itu tanggal April 2012 tanggal 10.30, dengan kolom kedua itu nama akunnya, penjualan yang tadi sebesar 98 pada kertas kerja, 98 di debit. Terus di ikhtisar laba rugi di kredit sebesar 98, kemudian ikhtisar laba rugi 96.400 di debit. Kemudian harga pokok penjualan di kredit 80, potongan pembelian 2 juta, beban LTA 4.900.000, beban bunga 100.500.000, beban iklan 2.200.000 itu di kredit, beban gaji 4.700.000 di kredit, beban transportasi 1.500.000 di kredit, beban perlengkapan kantor 1.700.000 kredit, beban peralatan kantor di kredit 400, beban kendaraan di kredit 500, beban gudang juga 1 juta di kredit. Terus terakhir ikhtisar laba rugi itu di debit sebesar 1.600.000 pada kertas kerja kita tadi, modal juga 1.600.000 di kredit. Terus ikhtisar laba rugi 96 juta di debit, laba ditahan 96 juta di debit, dan dijumlahkan semuanya maupun di debit dan di kredit sebesar 292 juta. Terima kasih, sekian.